Mengutip yang tadi Bapak sebutkan bahwa dari sektor hulu ini, bagian hulu bukan sektor hulu, hulu ini harus disupport. Lalu juga dibenarkan oleh Pak Hendra yang menyebutkan harus adanya regulasi kebijakan yang memang juga mendukung para penggiat digital ini. Dari Pak Alex sendiri, apakah support ini bentuknya apa? Kebijakankah yang lebih ringan, insentifkah, atau tadi Pak Hendra sempat menyebutkan tax, bagaimana menurut Pak Alex? Ya, sebenarnya kalau kita melihat bahwa apa sih yang harusnya dilakukan pemerintah dalam konteks mengatur ekonomi digital ini, itu yang pertama haruslah bagaimana ekonomi digital yang bertumbuh sangat pesat di Indonesia ini itu bisa bermanfaat sebesar mungkin buat Indonesia gitu ya. Jangan sampai malah justru pengambil manfaatnya adalah para pelaku ekonomi digital asing gitu ya. Saat ini kita katakanlah kita bangun Palaparing dan sebagainya, itulah sebenarnya jalan tolnya gitu ya. Nah, jalan tolnya sudah kita bangun, jangan sampai yang lewat jalan tol itu justru mobil-mobil asing kan gitu kan. Nah, ini yang perlu dipikirkan, bagaimana kita udah bangun infrastruktur digitalnya dengan baik, udah mengeluarkan anggaran yang besar untuk jalan tolnya. Nah, sekarang dipikirkan bagaimana aplikasinya itu sebesar mungkin harus katakanlah banyak pemain-pemain lokal kita yang ada di situ seharusnya gitu ya. Dan buat katakanlah bagaimana supaya katakanlah bisa bersaing yang lokal dengan yang global, itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana nih saya membangun atau mengatur hal ini. Nah, ya tadi yang saya sampaikan, jangan sampai tadi ya mereka itu kan kalau kita bilang adalah pemain besar gitu ya. Nah, yang lokal-lokal yang baru tumbuh ini kan pemain-pemain yang masih kecil misalnya. Nah, yang pemain kecil dan pemain besar ini kan harus dipikirkan bagaimana yang kecil bertumbuh, yang besar jangan sampai katakanlah menyengkeram semuanya gitu ya. Nah, tadi apakah katakanlah saat ini misalnya ya ide atau saran saya misalnya pemain OTT asing itu harus beroperasi di Indonesia gitu ya, supaya apa, mereka punya beban yang sama dengan yang pemain lokal gitu ya. Kalau misalnya saat ini para pemain asing itu bisa melayani masyarakat Indonesia dari luar wilayah Indonesia, yang terjadi kan mereka tidak berkontribusi besar bagi ekonomi kita gitu ya. Mereka katakanlah tidak membayar pajak badan dan seterusnya, tidak membayar tidak katakanlah membayar ke negara dari potongan gaji karyawannya misalnya. Nah, itu kan tidak apa ya, katakanlah tidak fair gitu ya, karena yang lokal itu punya beban banyak terkait sama perpajakan dan beban-beban yang ada di Indonesia, yang asing ini justru katakanlah mungkin diberikan karpet merah, diberikan tax holiday dan seterusnya. Nah, ini yang katakanlah perlu dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana sih sebenarnya ini saya itu berlaku adil buat yang besar dan yang kecil bisa setara level playing field-nya. Ini sebenarnya PR pemerintah yang menurut saya sangat kritis, yang perlu kita pikirkan bersama jalan keluarnya gitu ya. Ya, saya ingin kembali lagi ke Pak Hendra. Pak Hendra, yang menjadi PR pemerintah besar juga ini adalah meningkatkan ataupun terus mempercepat penetrasi teknologi digital ke wilayah 3T. Kira-kira apa lagi cara yang bisa dilakukan pemerintah selain apapun yang sudah dilakukan sekarang yang mungkin bisa diimprove lagi oleh pemerintah, Pak Hendra? Ya, mungkin sebelum ke 3T, saya ingin juga menjelaskan bahwa 3 tahun berturut-turut ini kita mendapat serangan cyber dan juga insiden keamanan cyber yang sangat signifikan gitu Mbak ya. Mulai dari malware, ransomware, sampai tingkat kebocoran data yang sangat signifikan. Jadi dimulai dari 2021, kalau kita bicara 3 tahun yang lalu ya, ini ada tercatat lebih dari 1,6 miliar serangan cyber ke Indonesia. Dan ini kita menjadi salah satu negara yang paling tinggi tingkat serangan malware-nya di ASEAN. Nah, di 2022 ini menurun menjadi 976 juta, tapi ada serangan hacker dari tim Bjorka, yang ini kalau menurut saya adalah satu insiden besar. Lanjut ke 2023 juga tercatat 361 juta serangan cyber, ditambah lagi 2024 bulan Juni kemarin, 20 Juni, ada kejadian PDNS down ya. Jadi memang saya melihat penting sekali pemerintah untuk membahas aspek yang berkaitan dengan cyber security dulu, kemudian harapan kami dari ID Pro ini terkait dengan langkah yang akan Pak Prabowo dan pemerintah sekarang akan lakukan. Kita berharap memang adanya kelanjutan sustainability dari proses pembangunan jaringan internet cepat, terutama di wilayah Indonesia yang 3T tadi ya, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Jadi program-program yang baik itu harus terus dijalankan seperti Palaparing, harus terus dikembangkan.
kemudian juga integrasi dengan teknologi sektor utama seperti smart city, industri 4.0 dan digitalisasi UMKM dan juga BUMD ya badan usaha milik desa lah kalau boleh saya bilang itu juga harus segera ditingkatkan Ya, sehingga benar tadi kata Mas Alex kesejahteraan masyarakat itu memang terasa dampaknya karena adanya transformasi digital terhadap ekonomi digital ya, mereka ya. gitu.